Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di video Dido Channel. Sekarang kita mau review mobil baru lagi. Mobilnya apa? Ini dia. CHR yang versi CHR kalau kita bilangnya. Tapi kalau mau gampang bilangnya CHR aja. Ini yang versi hybrid karena versi reguler udah nggak dijual lagi. Dan ini mendapat beberapa improvement. Sebelum kita masuk, kuncinya seperti ini nih. Tuh ada sequentialnya ya, sennya udah sequential. Terus dia udah auto retractable juga. Jadi kalau dibuka tutup, spionnya udah nutup sendiri. Sekarang sebelum masuk kita bahas dari lampunya dulu. Nah, kalau lampunya udah full LED dan ini by beam ya. Jadi lampu dekat, lampu jauh jadi satu. Sama ini tuh sen, ini ada DRL-nya di sini, warnanya putih. Nah, ini ada sensor parkirnya juga yang di depan. Sama fog lamp dia masih halogen. Ini bempernya ngedoff ya, ala crossover, jadi dia ngedoff. Sekarang kita lihat ke samping untuk ban dan ring velgnya. Bannya ini ukurannya ring 18, cukup gede, dan ukurannya adalah 225 per 50 pakai Michelin ya. Untuk ukuran crossover lumayan gede bannya, saingan sama merek sebelah ya. Oke, sekarang ini yang tipe dual tone, jadi warna silver, atapnya hitam. Ini juga handle-nya nih, yang belakang. Dia sembunyi, rata sama body. Terus beralih ke bagian belakang. Nah, dia ini lampu belakangnya juga udah LED nih, bentuknya garis kayak huruf C ya, C kebalik. Sama yang sebelah juga. Sama lampu mundur, lampu sennya udah LED. Kenapa nggak sekalian ya? Karena yang depan masih, kalau fog lampnya masih halogen, jadi biar full LED semua gitu. Terus ini ke bagian bawah dia ada lampu, ada kamera belakang, dan untuk buka tutupnya di sini tersembunyi. Ketutup pintunya. Ini untuk lampu plat nomor ya. Nah, seperti ini. Ini di bawah ada reflektornya juga. Sama itu ada sensor parkir belakang, ada 4 titik ya. Kita lihat bagasinya dulu. Sebelum ke bagasi ini ada apa ya istilahnya, spoiler. Jadi lebih sporty ya, sama antena juga udah shark fin. Kita lihat dulu dalamnya. Ini pintunya lumayan berat ya. Lumayan berat. Terus ini dia buat buka tutupnya sembunyi di sini, jadi kayak dikait gitu. Bukan biasa kita kelitak tangannya masuk, tapi ini dikait. Sayangnya dia belum power backdoor, tapi nggak masalah. Bisa ditambahin kalau misalnya nanti ada yang aksesoris aftermarket yang jual ya. Terus bawaannya udah ada karpet dasar. Sama ini bagasinya lumayan gede sih untuk muat 2 koper besar. Terus ini peleknya pelek kaleng, jadi bukan full size ya. Full size, cuma sayangnya dia bukan pelek full yang dual tone, jadi dia masih pelek kalengnya, ada dongkrak-dongkrak. Oke, lampu bagasinya masih halogen juga. Nah, sekarang karena udah selesai di bagian samping, dia desainnya sih masih sama kayak yang dulu ya. Kita langsung masuk aja ke dalam. Karena ada improvement yang paling menarik bagi saya, karena dia sekarang ada TSS-nya. Toyota Safety Sense yang sudah 3.0 ya. Jadi udah paling update terbaru. Jadi kita lihat apa aja update fiturnya, kita masuk ke dalam sekarang. Sebelum masuk ke dalam, ini dia udah keyless ya, kuncinya seperti ini. Ini ada biru-birunya karena dia hybrid. Jadi cukup kantongin aja kuncinya, dan kita tetap cuma tekan ini. Jadi kita udah bisa masuk. Nah, dalamnya di sini kita lihat dari pintunya, ini udah soft touch ya, jadi bukan plastik keras. Di sini ada bahan fabric warna coklat gelap brown. Terus untuk power window dia udah di semua pintu. Di sini ada kunci buka tutup kunci jendela, ini buka tutup kunci pintu, ini ada auto retractable-nya, on off-nya, sama ini untuk ngatur spion.
Sini ada cup holder sama buat kompartemen tambahan. Nah, ini di sini nih ada seperti memory seat ya, tapi ini kayaknya mungkin untuk mengatur keempukan kursi ya. Jadi bukan memory seat ini. Jadi dia bisa dimaju mundurin. Jadi duduk tuh bisa lebih nyaman, ada penopangnya di punggung. Tapi kalau untuk pengaturan seat adjusternya masih manual ya. Jadi dia bisa reclining, bisa maju mundur. Ini ada fitur yang sangat unik sekali di CHR. Jadi dia bisa maju mundurin penopang punggung. Wah, ini sih kalau untuk jangka panjang gitu ya, nyetir lama gitu, dia lumayan nyaman sih. Lucu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Karena dia sudah kelas, sudah pasti pakai tombol start stop. Kita nyalain dulu mobilnya ya, biar nggak panas. Oke, kita nyalain dulu mobilnya. Kita lihat bagaimana animasinya. Nah, karena dia hybrid, jadi tidak ada suaranya sama sekali ketika dia dinyalakan. Jadi kita taunya mobil sudah menyala. Jadi ada tombol ready tuh di situ. Tandanya mobil sudah nyala. Jadi kita tinggal nyalain AC-nya aja. Jadi biar nggak panas ya. Sudah ada tombol auto AC-nya, terus sudah ada front defogger, rear defogger. Pengaturan juga sudah digital dengan tuas. Terus ada built-in air purifier sama ini pengaturan kipasnya. Terus di sini udah dual zone ya, jadi bisa diatur kiri kanannya semburannya beda. Ada eco mode juga untuk heater. Jadi kalau kalian nih yang tinggal di Bandung kayak di Toyota Pastor bisa nih. Jadi kalau dingin bisa nyalain heaternya. Jadi ini jangan sekali-sekali dinyalainnya kalau kalian lagi kepanasan, karena nanti dia bakal panas dingin sendiri. Terus nih lucunya ya, ini jamnya terpisah dari head unit. Biasa kan kalau nggak gabung head unit, gabungnya MID, tapi ini eksklusif sendiri di kiri. Dan untuk head unit, kalau kalian familiar, sebelumnya saya pernah review Corolla Altis. Nah, ini sama persis head unitnya. Jadi dia ada video, picture, terus ada juga, kita masuk ke menu dulu. Nah, ini ada media untuk USB, data-data ya, data-data gambar, video, phone, connect Bluetooth. Terus ada connection, udah Miracast bisa, jadi tanpa kabel. Kalau di Camry sih tanpa kabel ya, tapi nanti kita coba lihat si CHR ini harusnya sih tanpa kabel. Terus ada voice command, sama setting Bluetooth, sound, display, jam sama tanggal, bahasa, informasi, sama device connection. Dia ya udah Android Auto ya, hanya saja dia belum Apple CarPlay. Oke, itu untuk ini juga udah voice command, jadi kalian nggak perlu ribet pencet-pencet tombol, ya tinggal pakai voice commandnya aja. Nanti dia muncul beberapa settingan ini, misalnya mau buka radio. Nah, pakai bahasa Inggris ya. Radio. Say it again. Listen to radio. Nah, dia akan otomatis tinggal sebutin stasiun radionya. 94.4. Oke, dia agak loading. Oh, mungkin belum disebutin. Kita back dulu. Say a command. Radio. Listen to radio. FM 94.4. FM 94.4. Oke, dia baru ngebaca. Nah, jadi jangan lupa sebutin FM di depannya. Oke, kalau radio sudah head unit seperti itu.
Ini nanti sequential juga dia sudah full LED, dan ini pengaturan AC-nya nih ada buka tutupnya. Nah, untuk detail dashboard, jadi ini udah full soft touch semua. Ini agak kecoklatan ya, sama bahan fabric di pintu. Ini untuk lampunya masih halogen, sama ini ada pengingat. Oh, ada lampu pintu ya. Jadi pintunya ada lampunya gitu. Nanti coba kita cek ya setelah ini. Jadi ini lampunya masih halogen. Terus untuk kaca dia juga sudah vanity mirror. Yang sebelah kanan, terus yang sebelah kiri juga sudah vanity mirror. Oke. Terus ini uniknya, ini ada aksen-aksen, kalau kalian liatin ya, ada aksen-aksen seperti ketupat. Nah, ini ada di atap si HR-nya di kiri kanannya ya, tapi di belakang nggak ada. Ini di belakang juga masih halogen lampunya. Terus ini ada ambience light ya di sini. Oh, jadi ini adalah pengaturan ambience light untuk on off-nya. Jadi ini ya, misal saya pencet, dia akan ada ambience light di sini, dan di situ. Jadi ada di bawah pintunya untuk cup holder sama kompartemennya ada ambience light. Terus untuk detail transmisi, dia memang transmisinya sudah bukannya Triptronic. Terus tidak ada mode manual. Dan di sini juga kalau disetir ya, dia belum ada pedal shift. Tapi di sini udah parking brake dan electric parking brake dan auto hold, dan juga ada mode full EV-nya. Ini juga sudah ada stability control untuk on off-nya. Kelihatan di situ ya, buat gonta-gantinya. Terus kita beralih ke setir. Maaf nih ya, agak kelewatan. Di sini ada tombol untuk pengaturan MID, bukan MID, radio. Kita coba nyalain radionya ya. Ini buat pengaturan nyalain radio. Ganti mode-modenya. Ya. Sama ini ada buat tombol terima dan tutup telepon. Oke. Terus beralih ke sebelah, ini baru untuk pengaturan trip meter. Trip meternya ini untuk tombol back. Terus ini ada pengaturan untuk MID. Di sini ada pengaturan untuk LTA. Jadi dia sudah ada steering assist. Jadi kalau misalnya kalian di jalan tol, jangan takut kalau misalnya setirnya meleng, nanti bakal dibalikin sendiri. Seperti kayak di Veloz ya. Kalau di Veloz namanya bukan steering assist tapi lane keep assist. Terus ini ada on off untuk parking sensor depannya. Oke. Nah, kita lihat di speedometer atau MID-nya ada apa aja. Nah, ini yang pertama ada informasi berkendara. Terus ini ada informasi ini ya, cruise control-nya sudah adaptif ya. Terus ini untuk pesen. Dan yang ini untuk pengaturan safety sense-nya. Oke, ada drive mode juga nih di sini. Ada drive mode sport, normal, eco. Nah, pengaturannya ternyata ada di MID ya, untuk pengaturan normal, sport, eco-nya. Ada vehicle setting, ini cruise control-nya, meter setting. Oke, di sini yang untuk pengaturan ini untuk sebentar. Ini untuk yang lane keeping assist-nya, ini untuk mitigation system-nya, brake mitigation system, ini untuk BSM-nya. BSM itu adalah blind spot monitoring. Sama satu lagi ini ada parking sensor on off-nya di sini. Jadi pengaturannya semua udah elektrik ya. Nggak pakai tombol untuk parking sensornya. Oke. Bagian depan udah, jadi kita sekarang beralih ke bagian belakang. Kita matiin dulu. Oke, di bagian depan udah, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang, nih unik ya. Ini jadi si handle-nya menyambung sama body. Jadi dia rata tuh, nggak kelihatan kalau dia punya handle. Nah, untuk di bagian belakang, dia di sini ternyata plastik keras, nggak sama yang di depan. Jadi ini hard plastik. Kalau yang di depan soft touch, semuanya full. Ini handle-nya silver dove ya.
Ini ada cup holder, terus hebatnya dia seperti yang di depan sudah auto window. Jadi di semua pintu udah auto window. Ini ada aksen-aksen ketupat lagi ya, trapesium ya. Kalau misalnya kita bilang, ini ada aksen fabrik lagi warna brown. Kita coba duduk di bagian belakang. Jadi ini campuran antara kulit. Kalau yang di belakang sih udah full kulitnya, ada aksen silvernya juga, silver dark silver gitu, bukan dark gray. Ini juga ada aksen-aksen ketupatnya lagi, bukan ketupat ya, trapesium gitu. Hampir di semuanya sih. Jadi hampir di semua itu ada aksen-aksen seperti laba-laba atau sarang gitu. Nah, duduk depan. Ini di depan adalah posisi berkendara saya. Ini masih lumayan ada space, lumayan banyak. Tapi ini kalau misalnya bisa dimajuin masih bisa lebih luas sih. Di belakang nggak ada slot charger, tapi tadi di sini ada, di dalam sini ada slot 12 volt soket. Terus rasa duduknya nyaman loh. Ini untuk ukuran crossover, tempat duduknya sangat nyaman sekali. Jadi menopang bahu dengan sempurna, sama tempat duduknya juga nyaman. Ini juga paha ini ditopang dengan sempurna. Jadi pasti posisi duduknya nyaman sekali. Terus ini kita lihat si sandaran headrestnya sudah buat 3 penumpang, bisa dinaik turunin. Oke, kalau dari belakang sih itu aja, nggak ada yang tambah-tambahan lagi. Nah, tadi kita beralih ke kursi penumpang depan. Ada satu detail yang belum saya sebutin. Dan ini penting nggak penting sih, tapi lumayan menambah kemewahan. Jadi sudah ada apar. Terus ini juga udah auto power window. Ini soft touch ya, soft touch. Terus ini ada bahan fabrik warna brown. Bukan fabrik ya, dia mirip kayak, bukan fabrik kain, tapi dia tuh kayak hard plastik, cuma masih ada empuk-empuknya gitu. Ini ada aksen piano black juga, cup holder sama kompartemen tambahan. Oke, nah yang tadi ini masih soft touch, di sini warna brown. Nah, kalau ini adalah soft opening, cuma dia tuh handle-nya nggak kelihatan, jadi tinggal dipencet. Tuh, dia soft opening. Oke, itu aja sih. Ini juga masih ada ambience light di cup holdernya, dan ini bisa diambil ya, jadi isinya masih bisa ditambah tuh. Jadi ada slot tambahan di bawah itu buat nyembunyiin koin mungkin kali ya, biar lebih rapi gitu. Oke, sebelum menutup review CHR versi 2022 yang hybrid, kita bakal lihat bagaimana nyala lampunya ya, semuanya ya. Jadi biar nggak penasaran, sebelum penutup kita lihat nyalain dulu lampunya. Oke, sebelum kita menutup review CHR 2022 nih, seperti ini nyala lampunya. Udah full LED ya, hanya fog lampnya aja yang masih halogen. Gimana kalau sequentialnya dinyalain, hazardnya seperti ini. Nih ada nyempil lampu sen di spion kecil, jadi dia belum sequential memang, tapi udah LED. Nah, seperti ini nyalanya. Terus yang belakang kita lihat. Nah, yang belakang nyalanya seperti ini ya, udah full LED juga. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jadi sekian dulu review CHR versi 2022. Ini warna metal stream ya, atapnya hitam dual tone. Jadi kalau kalian mau pesan atau penasaran, ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan klik link di bawah atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ke YouTube Video Dido Channel. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.